Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ridho Santoso dengan NPM 19110121 dari kelas TIM 1902. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya, yaitu tentang sistem operasi, mata kuliah sistem operasi, dosen pengampu pembelajaran dengan Bapak Abdul Sani Sembiring, MKom. Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Budi Dharma, Medan, tahun ajaran 2021. Sini saya akan membahas tentang memori. Yang pertama, konsep dasar memori. Memori sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Supaya untuk dapat dieksekusi, program harus dibawa ke memori dan menjadi suatu proses. Yang berikutnya yaitu overlay pada memori. Hanya instruksi dan data yang diperlukan pada suatu waktu yang disimpan di memori. Overlay diperlukan jika ukuran proses lebih besar dari memori yang dialokasi untuknya. Overlay tidak membutuhkan dukungan khusus dari SO antara lain. User dapat mengimplementasikan secara lengkap menggunakan struktur file sederhana. OS memberitahu hanya jika terdapat I/O yang melebihi biasanya. Berikutnya, memory mapping. Memory mapping digunakan untuk melakukan pemetaan image dan file-file data ke dalam alamat proses. Pada pemetaan memori, isi dari file akan di-link secara langsung ke dalam virtual address space dari proses. File physical memory allocation digunakan oleh manajemen memori untuk membagi pengguna memori fisik secara adil ke setiap proses yang berjalan pada sistem. Berikutnya, konsep binding pada memori. Sebelum eksekusi, program berada di dalam disk, dan saat dieksekusi, program tersebut perlu berada pada suatu lokasi dalam memori fisik. Address binding ini adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file eksekutif dipetakan ke alamat memori. Berikutnya, swapping pada memori. Sebuah proses, sebagaimana telah diterapkan di atas, harus berada di memori sebelum dieksekusi. Proses swapping menukarkan sebuah proses keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan. Sementara dengan sebuah proses lain yang sedang membutuhkan sejumlah alokasi memori untuk dieksekusi. Berikutnya, bagian dari memori. Dapat kita lihat bagiannya. Yang pertama itu nilai O pada petabit, berarti unit itu masih bebas. Nilai 1 berarti unit digunakan. Dan di sini juga ada masalah pada petabit. Ada penambahan ukuran unit alokasi memori, yaitu unit lokasi memori berukuran kecil, unit lokasi memori berukuran besar. Berarti petabit kecil, tapi memori banyak disiakan pada unit terakhir jika ukuran proses bukan kelipatan unit alokasi. Berikutnya, hierarki memori. Register di CPU berada di level teratas. Primary memory, executive memory berada di level tengah. Secondary memory berada di level bawah. Teman-teman dapat membacanya juga kan. Berikutnya, pengelolaan memori. Syarat pengelolaan memori: organisasi logika, OS dan HD harus tetap komunikasi dengan user program dalam satu modul. Organisasi fisik, harus ada pengaturan yang jelas antara memori utama dengan memori sekunder. Pada long term schedule, sistem operasi, pengelolaan memori 24. Berikutnya, pemakaian memori. Pencatatan pemakaian memori linked list. Setiap node terdiri atas informasi yang menyatakan adanya proses P atau hold dalam kurung H, lokasi awal dan panjang lokasi. Memori yang digunakan relatif kecil, tidak perlu dilakukan penghitungan blok lubang memori yang sudah tercatat di node sistem operasi. Pengelolaan memori 16. Sekian presentasi saya, dan sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat bagi saya, bagi teman-teman sekalian. Selamat siang.